Tuhan baik dan amat baik bagiku. Alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Sungguh ku bersyukur menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih setia yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena ku mencintai dan teramat baik bagiku. Yang alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi ku ada hari ini karena baik dan beramal baik bagiku. Yang ku alami bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Ya, Andre. oke. Mantap ya. Terima kasih atas lagu-lagunya ukulele ya hari ini. Kita bersyukur. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Ibu Handayani, Jakarta, Pak Desem, Jakarta, Pak Karel, Surabaya, eh, Pak Bambang, Malang. Belum ada lagi ya yang muncul. Oke, nggak apa-apa. Kita bersyukur pada siang hari ini ya, meskipun saya masih masih kena flu nih saya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita bersyukur sajalah apapun yang terjadi, biarlah eh, firman Tuhan saja yang hari ini adalah kami bersyukur ya. Hari ini ada Ibu Handayani, walaupun banyak kesibukan ya, tetap mau meluangkan waktunya untuk kita semua bisa meluangkan waktunya untuk hadir di Kompak siang ini ya. Bersyukur ya. Saya dikenalkan Bu Handayani dari Pak Walter sebenarnya. Ya, bersyukur ya. Bu Handayani waktu saya kontak kaget nih, siapa ini? Jadi saya terima kasih ya Bu Handayani, bisa bersyukur ya kita bisa ada di tempat ini sehingga kami bisa mengenal ya. Karena anugerahnya kita bisa berjumpa pada teman-teman Kompak siang ini, semua adalah kasih karunia anugerahnya. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan keadaan sehat-sehat dan diberkati. Luar biasa siang hari ini kita kedatangan tamu ya dari Ibu Handayani ini. Ini beda ini. Karena background-nya orang yang belum percaya tapi bisa main medsos yang luar biasa ini. TikTok-nya luar biasa. Sampai
followernya 1 juta Bu ya. Wow, mantap. Ya teman-teman kompak ya. Siang hari ini sudah hadir ya. Ada Bu Handayani. Ya, bagi yang teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini, silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani dan juga ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat. Kita pasti akan diberkati ya. Tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19, 20, dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi, bisa kontak di WhatsApp di 08122 970 2298 atau 08123 556 7375. Nanti kan akan kami jadwalkan. Tapi bukan minggu ini. Minggu ini penuh. Minggu depan baru ada lagi. Hari ini minggu ini penuh sudah. Ya, mari kita sambut dengan sukacita ya. Tamu yang akan bersaksi, Ibu Handayani. Luar biasa. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Bu? Ya, kita berjumpa kembali ya. Saya kasih layar dulu Ibu Handayani, mana dia? Ya. Ya, bisa dengar suara saya, Bu? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke, very good. Ya. Ya, right. Ya, terima kasih ya buat kehadirannya Ibu Handayani. Welcome to the room of revival and reform. Amin, Ya, amin, selamat amin. datang di Terima ruang kasih. kebangkitan dan reformasi. Haleluya. Ya, Terima bagi kasih. teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, jangan di skip ya. Jangan sampai di skip. Karena ini sangat penting dan jarang ada orang wanita perkasa nih. Seperti Bu Handayani ini. Tahu nggak? Ya, saya bisa berhasil bawa Bu Handayani itu. Wah, saya nggak bisa tidur. Senang banget lah. Luar biasa ya. Oke. Ya, gimana ya? Meskipun waktunya ini sering bertabrakan ya Bu ya. Ada banyak Iya. kegiatan, tapi ya bersyukur ya Ibu Handayani mau meluangkan waktunya. Ya, untuk teman-teman yang ada di sini, saya minta dengan kasih boleh on cam semua agar Bu Handayani bisa bersaksi dengan interaksi dengan teman-teman dengan apa layar kosong, dengan tembok ya, dengan kita lah semua ya. Ya, semua yang yang mau bertanya, jika ada yang ingin ditanyakan, ya boleh buka mikrofon. Oke, mari kita satu dalam doa dulu, Bu ya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh dan dipimpin oleh Pak Bambang. Luar biasa Engkau menjamah setiap kami setelah mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Kami percaya siang hari ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar suaramu lewat kesaksian Ibu Handayani. Kesaksian yang betul mengajar kami bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ini doa kami. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian dari Ibu Handayani ini bisa membakar setiap kami sehingga kami boleh fokus hanya pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, alright. Saya mau share dulu satu firman Tuhan ya Bu ya. Ya, Sebelum silakan. kita mulai kesaksian, saya mau share dulu ya seperti biasa. Ada sesuatu hari ini, pagi ini saya diberkati dengan firman Tuhan ya yang berkata di Mazmur 91 ayat 7 ya. Allah selalu siap menjaga, menolong, dan membela kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Tuhan itu selalu sanggup melindungi orang percaya dari segala bahaya dan ancaman. Ya. Karena firman Tuhan berkata kan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan
menimpamu. Luar biasa kan? Mazmur 91 ayat 7. Oke, makasih ya. Hari ini firman Tuhan itu tetap menguatkan setiap kita. Dan saya berikan layar untuk Ibu Handayani. Silakan memperkenalkan dirinya, asalnya dari mana, bagaimana latar belakang keluarga, apa kegiatan sehari-hari. Oke, silakan Ibu Handayani. Ya. The floor is yours. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Pastor Andre yang sudah memberikan saya waktu untuk bisa bersaksi di Kompak ini. Dan juga saya berterima kasih buat semua tim yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Allah yang dahsyat. Haleluya. Pada siang hari ini sebelum saya akan membuka ruang kesaksian saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Handayani, saya asli dari Makassar. Saya berasal dari keluarga muslim yang taat kepada ibadah menjalankan 5 waktu. Tetapi itulah karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan memilih saya dari keluarga yang tidak percaya. Saya seorang ibu rumah tangga, selain itu juga saya bekerja di ladang Tuhan sebagai kacungnya Tuhan, sebagai penginjil di mana saya harus bersaksi untuk kepada semua jiwa bahwa Yesus itu adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Sebentar Bu Ya. Handayani. Ya, silakan. Saya lihat semua orang-orang pasti heran. Nama Handayani itu orang Jawa. Kenapa kok bisa orang Makassar nama Jawa? Coba bisa diceritakan sebentar. Ya, papa saya asli Sunda. Oke. Papa saya asli Sunda, mama saya asli Makassar. Oke. Saya lahir di Makassar, besar di Makassar. Oke. Gitu. Ya. Ya. Jadi Ya, ya. saya pernah di Makassar tahun Iya. 73, Iya. 77. Mungkin Ibu Yani belum lahir ya. Belum, masih proses penciptaan terus. Ya, saya sudah di sana. Saya sudah Iya. di Mande, saya di Mande, Kak. Di Iya, lapangan dekat. terbang, di lapangan Iya, dekat terbang. dari rumah Oke. saya. Oke, lanjut. Iya. Dayak Baik. itu teman-teman main saya di sana semua. Oh Teman-teman iya. saya. Sebelum saya bertobat. Iya, Sebelum saya iya. bertobat. Iya. Oke, silakan. Ya. Saya terlahir dari keluarga muslim yang taat beribadah. Saya seorang ibu rumah tangga dan di samping itu saya adalah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan tidak mendapatkan upah apa-apa, tapi kita mendapatkan mahkota kemuliaan Amin. di surga nanti. Haleluya. Ya, saya sudah berkeluarga, suami 1, anak 5. Anak 5, anak yang pertama sudah berumah tangga, dan saya sudah punya cucu umur 2 tahun saat ini, baru 1 cucunya. Yang kedua, yang kedua dan ketiga bekerja, yang keempat, kelima masih sekolah. Tuh. Ya, saya memulai dengan kesaksian saya. Sebelumnya saya adalah seorang muslim yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Saya terlahir dari keluarga yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mama saya seorang haji dan bapak saya juga seorang haji. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan ya, Pastor ya. Bentar, Bu. Di dalam, Siapa yang mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa yang mengenalkan? Yang mengenalkan ke ibu keluarga? Apa yang terjadi itu? dari umur 11 tahun. Oke. Waktu saya berusia 11 tahun, saya punya teman itu banyak orang Kristen. Banyak teman saya orang Kristen. Setiap Natal mereka selalu mengundang kami untuk pergi bertamu di rumahnya. Di zaman-zaman saya usia 11 tahun itu, saya senang bertamu ke rumah orang Kristen. Karena apa? Saya lihat ada Fanta, ada permen, ada coklat. Itulah kesukaan anak-anak di usia 11 tahun.
Jadi Oke. setiap kali, teman saya ini Natal, saya bilang, saya mau dong ke rumah kamu, saya mau minum Fanta kamu, saya mau makan coklat kamu." "Iya, ayo ayo," teman ajak. Jadi di usia 11 tahun itu, saya sudah sering bermain, saya sudah sering pergi bertamu pada waktu hari Natal di rumah teman saya. Ah, kalau malam Natal, saya udah tahu nih hari besok Natal, saya kan bertamu ke rumah teman saya. Malam Natal saya menyanyi lagu Natal, saya menyanyi lagu Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Saya suka sekali pujian itu. Sebentar dulu, Ya, ibu kan keluarga dari muslim, apakah ndak ada pikiran, itu lagu-lagu kafir, ngapain? Ada nggak ya seperti itu di ada Makassar? Nah, ada apa yang ada. terjadi? Ah, jadi waktu malam Natal itu saya nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam Kudus saya bilang, "Malam kudus, sunyi senyap," didengarlah oleh bapak saya. Ah, Nah, apa bapak yang saya terjadi? datang menghampiri saya, karena saya usia kan 11 tahun, ya usia masa-masa dini ya, usia masa dini ya. Ya. Ah, bapak saya hampiri saya, "Eh, kamu tahu nggak, itu nggak boleh kamu nyanyikan lagu itu." Saya bilang, "Emang kenapa, Pak?" "Itu lagu orang kafir. Itu lagu orang kafir, orang kita nggak boleh nyanyikan lagu itu." Saya bilang, "Apa salahnya kalau saya menyanyi?" Akhirnya orang tua saya marah. Saya kan umur 11 tahun memang tipe anak yang masa-masa aktifnya, sedang masa-masa labilnya, sedang masa-masa emosional remaja itu masih Right. masih ada, iya. Saya menentang orang tua saya. Saya menentang orang tua saya. "Masa saya cuma menyanyi Malam Kudus, Selamat Hari Natal dibilang itu lagu orang kafir?" Gitu. Ya, Akhirnya ya. saya diomelin sama papa saya, sama mama saya. Oke. Saya distrap, saya dipukulin sama papa saya. "Awas ya, kalau kamu nyanyi lagu itu, bapak hajar kamu." Saya bilang, tidak ada yang salah. Memangnya saya menyanyi lagu ini, saya berdosa? Memangnya saya menyanyi lagu ini, saya jadi orang kafir?" Ah, disitulah mulai pertentangan itu ada, Waktu itu gitu. kelas berapa itu? Ibu Yani kelas berapa? Kelas 6 SMA? SD, kelas 6 SD? Oh, SD, umur masih 11 SD ya? tahun. Iya, umur 11 Oh, tahun. Umur oke. 11 tahun. Umur Ya, 11 tahun tuh kelas 6 SD. oke. Saya suka menyanyi lagu, Selamat Natal dan Malam Kudus. Tetapi kan waktu usia-usia seperti itu 11 tahun saya mana ngerti lagu kafir, lagu orang berdosa. Saya tahu ini pujian, saya juga setiap, hari Natal selalu pergi, bertamu di rumah teman saya dan kebetulan juga rumah tinggal kami di daerah Sulawesi Tenggara itu di Kendari, dekat Oh, dengan gereja. Jadi oh, oke. ah, jadi ada salah satu masjid terbesar di Sulawesi Tenggara itu namanya Masjid Al-Kausar, di depan, Linut M15, ya Linut 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 115, pokoknya depan Linut. Linut itu di jalan, Mandonga kalau nggak salah, di jalan Mandonga. Di depan masjid itu Masjid Al-Kausar, di sebelah masjid itu ada gereja. Jadi bersebelahan, itu. Nah, kami tinggal di Gang Oikumene, di Gang Oikumene. Nah, kalau saya pulang bertamu di rumah teman saya pasti mampir ke pastori itu untuk bertamu. Saya mampir ke pastori itu. Karena kan kita usia anak kecil umur 11 tahun, 12 tahun itu kalau lihat Coca-Cola, lihat coklat, lihat, Fanta, lihat, permen itu senang. Senang. Jadi saya suka rame-rame bertamu ke pastori. Pastornya juga senang. Waktu pada saat bertamu mereka juga terima, "Ayo ayo sini sini, masuk semua. Kita makan permen," dikasih semua tuh permen, Fanta semua, sampai kita kenyang. Baru kami kenyang, kami pulang bertamu lagi ke rumah-rumah orang Kristen. Nah, itu dulu pekerjaan saya di usia 11, 12 tahun, seperti itu. Oke. Ah, seiring Lalu dengan waktu lalu ya, lalu kapan satu keluarga menerima Tuhan Yesus? Ceritakan. ah, Ya, karena waktunya nggak banyak ini. Ya, ya, saya bersaudara 4, perempuan semua. ya. Papa saya itu 3 kali beristri.
punya istri Us. 3. Punya istri 3. Jadi istri yang pertama itu orang Toraja, dari Kristen masuk Muslim. Oke. Dan sampai semua ini saudara saya yang dari istri papa pertama ini, Toraja dari Kristen masuk Muslim. Us. Tiga-tiganya nih masuk Muslim. Terus Oke. cerai dengan istri pertama, kawinlah dengan mama saya. Punya anak 4. Yaitu saya bersendiri dari istri kedua, mama saya. Saya anak dari istri kedua. Terus papa saya kawin lagi dengan istri ketiga asli orang Kendari. Us. Sulawesi Tenggara, orang tua laki, punya anak 5 di sana. Jadi dari kami 12 orang bersaudara ini, saya yang dipilih Tuhan untuk dari semua saya yang tersulung dipilih oleh Tuhan. Itu. Saya yang dari 12 orang bersaudara ini, Ya, oke. saya yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Dari sekian banyak itu hanya 1 orang aja yang dipilih. 1 orang. Oke. 1 orang, dan puji Tuhan, setelah saya bergumul sekian belas tahun, adik bontot saya dari satu saudara, satu ibu, satu bapak, itu juga sudah terima Yesus. Amin. Dari adik yang bontot. Gitu. Apa yang menyebabkan keluarga mau terima Yesus? Apa yang menyebabkan? Saya dari kecil itu mengalami penderitaan yang memang belum waktunya saya alami, tetapi saya sudah harus alami penderitaan itu karena saya dewasa belum pada waktunya. Karena keadaan orang tua. Jadi saya itu dewasa belum pada waktunya, dan saya harus mengalami penderitaan karena kedua orang tua yang memilih untuk bercerai. Itu. Mama saya memilih untuk bercerai kepada bapak, tetapi bukan cerai resmi ya, hanya cerai tempat. Sampai hari ini mereka nggak ada surat cerai. Cuma cerai tempat. Cuma kan di dalam hukum agama Muslim, kalau misalnya 3 bulan tidak ada nafkah lahir dan batin, itu sudah jatuh talak. Talak, ya. Sudah jatuh talak. Apalagi sudah sekian tahun. Nah, sejak proses hidup yang saya alami, begitu banyak penderitaan yang saya alami, disitulah Tuhan membentuk saya. Oke. Tuhan membentuk saya seperti firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, ini firman Tuhan ini yang menggenapi kehidupan saya sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa saya dipilih oleh Tuhan bukan secara kebetulan. Saya dipilih oleh Tuhan bukan dari saya mengalami penderitaan. Tetapi sejak saya dibentuk di rahim ibu saya, sebelum saya keluar dari rahim ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya, Tuhan sudah memilih saya. Bahkan sejak dari rahim ibu, seorang ibu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sudah menguduskan saya di situ. Dan harus ada proses yang harus saya jalani. Ada proses yang harus saya jalani melalui penderitaan yang saya hadapi. Saya melihat Apa penderitaan yang terberat yang Ibu Yani alami apa? Yang terberat? Yang terberat penderitaan yang saya alami di usia umur 12 tahun ke atas lah, kurang lebih 12 atau 13 tahun. Apa itu? Karena saya waktu itu masih SMP, kalau nggak salah kelas 1 apa kelas 2. Saya melihat keadaan orang tua yang begitu sangat, keadaan ibu saya khususnya ya, bukan keadaan bapak saya. Karena bapak sudah pisah, sudah pergi dengan istri ketiganya. Saya melihat bagaimana penderitaan ibu saya yang begitu luar biasa. Saya melihat bahwa bapak saya ini sosok ayah yang baik di mata saya, menurut saya. Sosok bapak yang baik di mata saya, menurut saya. Karena dia salah satu bapak yang benar-benar menjalankan 5 waktu itu tidak pernah tidak. Tinggal. Oke. Tidak pernah tidak.
Karena di dalam hukum agama Muslim menjalankan 5 waktu itu harus wajib. 1 waktu tidak dilakukan itu sudah berdosa. Sudah berdosa karena wajib, hukumnya wajib. Itu ibadah. Saya melihat sosok bapak saya ini adalah sosok bapak yang saya kagumi menurut pandangan saya. Ya. Karena pertama saya lihat dia menjalankan 5 waktu. Kedua, dia selalu mengajarkan saya untuk hidup dalam kesalehan. Hidup taat kepada ibadah. Hidup taat kepada ajaran Rasul, ya. Tetapi seiring dengan waktu perjalanan kisah kehidupan ibu saya melihat itu semua tidak ada kepada bapak saya. Tidak ada kepada bapak saya. Dia mengajarkan kepada saya jangan berbohong, hidup harus jujur, hidup harus taat ibadah, hidup harus menjadi orang yang saleh. Tetapi setelah dengan beriringnya jalan keadaan orang tua saya, keadaan ibu saya tidak melihat seperti apa yang bapak saya alami. Kalau dia pelaku ibadah, tentunya dia harus mentaati ibadah yang dia kerjakan. Kalau dibilang jangan berbohong, ya jangan berbohong. Tetapi saya lihat bapak saya membangun rumah tangganya dengan begitu banyak kebohongan. Dengan alasan dia keluar kota, dia sedang ada proyek di luar kota, ternyata dia sedang ada di istri mudanya. Oke. Inilah yang membuat saya sebagai seorang anak tertua dari istri kedua, yang membuat saya bahwa ternyata bukan sosok bapak yang harus saya ikuti. Disitulah timbul hati saya karena melihat penderitaan mama saya. Dia meninggalkan kami, usia kami masih kecil di saat kami harus membutuhkan biaya pendidikan, di saat kami harus membutuhkan biaya hidup. Dia meninggalkan semuanya itu, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan saya harus putus sekolah. Saya harus putus sekolah di usia 13 tahun. Wah, masih kecil ya? Masih kecil, Ya, Pastor Andra. Saya harus putus sekolah di usia 13 tahun. Dan sampai hari ini saya tidak mengenyam pendidikan seperti orang-orang lain, seperti anak-anak lain yang bisa duduk di bangku tamat SMP, tamat SMA, saya nggak seperti itu. Dan di usia yang 13 tahun saya harus bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi ibu saya dan adik-adik saya. Karena bapak saya sudah lepas dari tanggung jawab. Iya. Bapak saya sudah lepas dari tanggung jawab. Nah, disitulah saya berniat. Saya bilang, saya nggak mau punya suami nih seperti bapak saya. Masih kecil saya ditinggalkan. Masih kecil saya nggak dibiayai sekolah, saya nggak dikasih makan. Bahkan di usia 13 tahun itu saya harus bekerja di warteg. Saya harus bekerja di warteg untuk apa? Untuk bisa dapat makan aja. Saya kerja di warteg untuk bisa dapat makan. Pihak warteg nggak bisa menggaji saya. Dia bilang, maaf dek, kami nggak bisa gaji kamu. Kami hanya bisa kasih kamu makan. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan. Apa yang bisa saya kerjakan? Kerja saya itu di warteg apa? Cuci piring, kalau orang sudah makan. Saya nyiangin, kupas-kupasin sayur-sayuran. Saya bersih-bersihin tempe-tempenya, saya potong-potongin tempe-tempenya. Untuk apa? Untuk saya bisa makan buat saya dan adik-adik saya. Okay. Karena mama saya bekerja hanya bisa bayar untuk kontrakan rumah. Makan hanya, ibarat kata makan itu hanya secukupnya. Tetapi lebih daripada itu tidak. Tetapi dengan saya kerja di warteg, saya bisa dapat lauk setiap hari untuk asupan gizi buat saya dengan adik-adik saya. Adik. Oke. Ya, di situ saya ada rasa kepahitan kepada bapak. Oke. Rasa kepahitan sama bapak, ada rasa benci. Karena saya melihat dia ini sosok bapak yang menjalankan ibadahnya itu 5 waktu sehari. Artinya dia di dalam mata agama dia benar dong melakukan. Iya, betul. Benar melakukan. Dia mengajarkan saya untuk hidup jujur. Dia mengajarkan saya untuk tidak
harus menjadi orang yang soleh. Tetapi di mata saya dia nggak jujur. Kenapa saya bilang nggak jujur? Karena dia punya istri 3, punya istri lagi, itu tidak diketahui oleh ibu saya. Kami nggak tahu. Kami tahu itu setelah anaknya sudah 4. Baru kami Us. tahu. Ternyata ada istri punya anak 4 lagi. Disitulah timbul kekecewaan saya kepada Bapak. Alright. Akhirnya saya terus menjalani hari-hari saya di masa-masa kecil saya itu yang seharusnya saya menikmati masa pendidikan, saya menikmati masa-masa kecil saya bersama teman-teman remaja saya. Di situ saya harus dituntut untuk menjadi lebih dewasa, belum pada waktunya. Ada kepahitan kepada orang tua. Ada kepahitan kepada bapak saya. Karena melihat sosok bapak yang tidak punya tanggung jawab. Dan sampai saya menikah nanti saya punya anak 4, baru saya ketemu dengan bapak saya. Nanti saya punya anak 4, baru saya ketemu dengan bapak saya. Bahkan saya sudah nggak mengenali bahwa itu bapak saya. Karena seiring waktu berjalan kan usia, otomatis perubahan secara fisik pasti ada. Ya. Saya nggak kenal. Tapi waktu saya ketemu dengan bapak saya sudah Kristen. Sebentar, waktu Ya. Ibu Yani menikah, siapa pria itu? Apakah orang dari Makassar atau dari mana? Ataukah dari Kristen atau dari mana? Ya, baik saya. Oke. Disinilah kasih dan kemurahan Tuhan. Oke. Saya bertemu dengan suami saya. Oke. Suami saya Cina Makassar. Dia terlahir dari keluarga Kristen, tetapi bukan Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Oh, oke. Kenapa saya bilang bukan Kristen yang taat kepada firman Tuhan? Hidupnya jauh daripada Tuhan. Peminum, pemabuk, dan pemain perempuan ini saya tahu setelah berumah tangga. Oh. Awalnya saya belum tahu. Awalnya baik-baik saja ya? Awalnya baik-baik saja. Dia orang Kristen ya? Orang Kristen. Orang Chinese ya? Chinese. Oke. Papa mertua Cina, mama mertua Cina Makassar. Oke. Tuh. Ya. Nah, saya Berarti menikah kawin di gereja berarti ya, Ibu ya. Yani ya? Saya dibaptis tahun 96. Saya dibaptis tahun 96. Oke, sebelum kawin ya? Sebelum menikah. Oke. Baptis sebelum menikah saya dibaptis tahun 96 di gereja GPDI Bethesda Gunung Merapi, Makassar. Itu saya dibaptis di situ. Saya menikah tahun 96 juga bulan 7. Ya, waktu Ibu Yani dibaptis apa komen dari ibu dan saudara-saudara Ibu Yani? Adik, kakak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Kapan mereka mulai mencium, ini sudah masuk Kristen, ini sudah jadi kafir ini. Kapan dia? Setelah saya mau menikah. Setelah menikah? Ya, setelah mau menikah. Dia tahu bahwa sudah jadi Kristen? Iya. Nah, apa komentar dia? Awalnya sih enggak. Mereka respon positif. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mama saya. Ya. Karena bapak kan sudah nggak ada, sudah pisah ceritanya. Maksudnya mamanya nggak ada komen negatif. Apa kamu jadi orang kafir, ini, itu, ini, nggak ada ya? Ya, masih respon positif. Masih respon positif. Adik-adik gimana? Respon positif? Semua masih respon positif. Oke. Nah, setelah saya menikah dengan suami saya. Kami kan pemberkatan, kami menikah catatan sipil. Jadi saya nggak ada pernikahan siri, pernikahan di bawah tanah, nggak ada. Saya resmi pernikahan catatan sipil dan pemberkatan nikah di gereja Gesba. Gereja Gesba Segala Bangsa yang ada di Kota Makassar. Itu. Saya menikah. Setelah saya menikah, seiring dengan waktu berjalan pernikahan saya,
mulailah ada intimidasi dari pihak keluarga saya dan pihak keluarga suami. Oh, oke. Jadi awal saya kenal dengan suami ini, memang dari pihak keluarga suami tidak pernah merestui hubungan kami. Pertama karena status sosial. Iya, Status sosial saya dari keluarga yang miskin, tidak mampu, sedangkan suami dari keluarga yang eh, bukan juga kaya, tetapi mereka orang yang berpendidikan, punya pekerjaan, sekolah-sekolah tinggi semua. Nah, itulah yang membuat perbedaan antara saya dengan suami. keluarga suami. Ah, Akhirnya oke. mereka menolak saya. Ya, sebentar, Mereka, sebentar, ya, sebentar Bu Yani. Saya silakan. tadi lupa monitor waktunya. Pak Karel, monitor waktunya nggak? Kurang berapa menit ini? Saya terlalu asik ini. Jadi saya nggak monitor waktu. Ini Pak Karel, sudah sudah 48 menit, 13.48 menit. sudah 48 kah? Iya, Wah, sudah mau jam 1. Sudah mau oh, jam 2. oke. Kalau gitu nanti teman-teman nggak ada yang bertanya ya. Oke, saya bertanya. Saya perhatikan apa yang dialami oleh Bu Yani bukan sesuatu hal yang enak loh. Tidak enak ya menghadapi apa, cari makan di warung Tegal lah, hanya bisa makan dan adik-adik, ya, dan kawin juga diharapkan dengan orang baik-baik, ternyata dia suka minum, suka main wanita dan segala macam. Nah, ada nggak terpikir di pikiran Bu Yani ya, "Loh, saya kok ikut Tuhan loh, kenapa Tuhan kok izinkan ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Kenapa?" Kenapa? Rasanya Tuhan nggak adil. Saya kan nggak neko-neko Tuhan. Saya nggak macam-macam. Saya ikut apa kata Tuhan loh. Kok saya dihadapkan dengan problem suami yang saya harapkan baik, melindungi saya, memberi contoh teladan pada saya. Ternyata dia tidak. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Adakah pikiran seperti itu pada Bu Yani? Silakan. Ya, ada. Ada. Oke. Ya, ada. Ada saya pikiran seperti itu sama Tuhan, bahkan Nah, saya pernah kecewa kepada Tuhan. yes. Saya kecewa, saya bilang, Tuhan, saya ini nikah nggak kenapa-napa. Iya. Saya nggak memalukan keluarga suami, saya nggak memalukan keluarga saya. Iya. Kami nikah baik-baik, walaupun nggak seperti orang Makassar bilang harus ada uang Pak Naik. Kan? Oh, naik ya, betul ya, betul. Saya tahu itu. Orang Makassar kan kalau menikah harus ada uang Pak Naik. Oh, Nah, naik ya. saya bilang, karena memang kan saya nikah secara Kristen dan memang sederhana pernikahan kami. Iya, Itu. Nah, saya kecewa sama Tuhan dan saya juga ada kepahitan kepada keluarga suami. iya, Karena saya pikir saya nggak saya nggak bikin malu kamu. Yang kami lakukan ini perbuatan yang baik. Kecuali saya berzina dengan anak-anak atau saudara kamu, mungkin wajarlah kamu iya, seperti itu. Kami menikah baik-baik. Mama mama papa mertua hadir. Kenapa kalian saudara-saudaranya nggak hadir? Kenapa kalian keluarga-keluarganya nggak hadir? Seperti itu. Nah, disitulah saya ada kecewa kepada Tuhan Tuhan ya. dan kecewa kepada keluarga suami karena keluarga suami ini saya melihat dia orang Kristen. Mereka Kristen. Mereka pelayan Tuhan. Ya, Pemain rebana, pemain tamborin, worship leader di gereja. Bahkan setiap ada ibadah sektor, tidak pernah absen itu ibadah sektor di rumah. iya, iya, iya. Tetapi mereka memusuhi saya. Semua satu keluarga memusuhi saya kecuali mama papa mertua. Oke. Semua musuhi saya kecuali mama papa mertua. Nah, di sisi satu punya suami yang tidak bisa membawa saya sebagai seorang istri. Tidak bisa membawa saya, nggak bisa dia menjadi imam bagi saya. Kenapa? Saya kan sudah ikut dia, masuk Kristen. Kok dia jadi peminum, pemain perempuan. Bukan hanya main perempuan, Pesta.
tetapi KDRT juga dalam rumah tangga. Oh, oke. Itu kata-kata kasar itu kalau Pastor tahu itu orang Makassar tahu bahasa kasarnya itu. Iya, iya, iya. Ya, saya tahu. Oke. Ya, itu bukan lagi dilontarkan kepada orang tetapi untuk memanggil saya. Kalau manggil nama saya tuh udah nggak panggil istri, udah nggak panggil Yani. Manggilnya nama bahasa kasar. Ada yang kasar banget itu kalau saya sebutin mungkin nggak enak didengar. Iya, ya. Jangan nanti kena take down ini. YouTube Iya. ini kan masuk YouTube, enggak boleh. Iya. Oke, ya saya paham. Saya paham. Nah, waktu Ibu Yani merasa menyesal, kenapa Tuhan tidak jaga? Saya kan anakmu. Harusnya Tuhan jaga dong. Orang yang nggak ngikut Tuhan hidupnya enak-enak saja. Fine-fine aja. Kok saya ikut Tuhan kok saya malah terpuruk, saya malah dilecehkan, saya malah di ini, malah di itu. Nah, apa yang terjadi? Pasti Bu Yani akan berpikiran seperti itu kan? Iya. Ya, apa yang terjadi? Saya kecewa sama suami, kecewa sama orang tua saya, kecewa sama keluarga suami. Saya gugat suami cerai. Oh, Saya gugat suami cerai ke pengadilan Makassar. Pengadilan Tinggi Makassar yang ada di Kota Makassar. Saya gugat, sidang sudah berjalan 1 kali, belum suami nggak datang. Sidang berjalan 2 kali, suami nanti nggak datang. sebentar. Bu Yani, sebelum Ya. Ibu Yani memutuskan menggugat cerai, apakah Bu Yani nggak konseling dengan pendetanya kah? Atau ketua komselnya? Kan punya komsel. Gereja kan punya komsel. Apakah nggak ada seperti konseling seperti itu? Belum, nggak ada. Karena saya waktu pada saat itu tidak ada yang membimbing saya untuk ke gereja. Oh, belum bergereja waktu itu kan sudah melayani. Belum. Belum ya? Belum. Saya pelayanan itu setelah di Jakarta. Tuh. Jadi di Makassar hanya rutinitas agamawi saja ya? Sekedar KTP Kristen. Iya, rutinitas agamawi, Iya, KTP. iya. Kristen tanpa pertobatan. KTP. Kristen tanpa pertobatan. Jadi Ya, nggak mengerti apa-apa. Nggak Jadi, mengerti apa-apa. jadi oke. Ya. Oke, saya paham. Jadi menggugat cerai, akhirnya cerai. Nggak cerai. Oh, nggak cerai. Tuhan Kenapa? tidak izinkan. Hah? Tidak ada putusan dari pengadilan sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Jadi sekarang suami ada di Jakarta atau di mana? Ada di Jakarta. Sama-sama dengan saya hidup. Oh, hidup sekarang saya sudah bertobat ya? Sudah bertobat semuanya. Oke, jadi sudah tidak ada kepahitan lagi ya? Tidak ada kepahitan lagi. Oke. Pak Andre, silakan Pak Karel. Silakan Pak Karel. Begini sudah. Wah, suara Pak Karel hilang. Hilang suaranya Pak Karel hilang. Sinyalnya nggak bagus. Tes 1 2 3. Suara Pak Karel hilang. Ya Pak, suaranya Pak. Suara Pak Karel melambai dia. Pak. Tes suara Pak Karel. Ya melambai. Suara Pak Karel nggak dengar Pak. Saya nggak dengar suara ya? Pak Karel. Suara Pak Karel menghilang. Mungkin jaringan. Apa Pak Karel ngomong apa? Cari posisi ya. Halo Pak Karel, saya nggak dengar apa Hilang, Pak. Suara Pak Karel Lanjut aja, jaringan. Bu. Sinyalnya nggak bagus. Lanjut aja, Pak. Ya, lanjut aja, Pak. Ya, oke. Bu Yani, saya lanjutkan dikit ya. Sekarang sudah di Jakarta, jadi sekarang suami sudah bertobat ya, mengalami pertobatan dan lahir baru kan? Ya, benar. Tentunya dia punya rasa keteladanan ya, berubah. Ya, benar. Dia pasti mengalami metanoia. Apa Ya, itu benar. metanoia? Berbalik Ya. 180 derajat. Ya, bukan berbalik 360. Kalau 360 balik lagi. Ya, 180 derajat berarti sudah menemukan nilai-nilai kekristenan. Oke. Ya, benar. Ibu Yani mengenai pelayanan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Apa yang terjadi? Ibu Yani menginjilin siapa dulu?
Jadi gini, seperti firman Tuhan yang sudah sampaikan kepada saya, bahwa Tuhan akan pakai saya untuk menjadi saksi di Yerusalem dulu. Iya, betul. Yerusalem, Yerusalem, oke. Yudea sampai ke Samaria. Oke. Jadi perubahan pertama yang terjadi dalam kehidupan saya adalah saya dulu. Ya, oke. Tuhan membentuk saya dulu. Yes. Jadi waktu saya dibentuk oleh Tuhan, saya diproses untuk Tuhan untuk menjadi orang yang taat dan setia. Ini masih ada penolakan dari suami. Oke. Bahkan suami masih menganggap saya ini perempuan yang sok suci. Ya, ya. Sok suci. Selalu saya itu dibilang, pokoknya kalau dia marah, kamu tuh sok suci, sok suci, sok suci. Bahkan kalau saya pergi gereja, saya pulang gereja, saya tegur dia, saya bilang, ayo kita ibadah sama-sama, jangan begitu terus. Kapan kamu mau berubah? Kalau bukan kamu yang berubah dari diri sendiri, kapan bisa? Saya bilang begitu. Itu jadi pertengkaran. Oke. Jadi pertengkaran, bahkan dia bilang sama saya, kamu itu kasih begini saya karena saya ngeguna-gunain dia katanya. Oke, oke. Jadi setiap kali dia marah itu selalu bilang saya sok suci, saya sok suci. Tapi kalau dia bilang saya sok suci, saya tentang. Saya tentang, saya bilang apa? Karena aku ngomong begitu, saya bilang karena apa? Roh yang di dalam diri kamu itu tidak terima bahwa saya sudah milik Kristus. Amin. Saya kasih gitu. Jadi Ya. memang saya sampai hari ini, Pastor, Tuhan pakai hidup saya itu dari Yerusalem dulu. Ya. Oke. Setelah suami saya dipulihkan, suami saya bertobat, 13 tahun saya berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi pemulihan itu setelah saya tinggalkan Makassar. Saya tinggalkan Makassar, satu keluarga, kami di Jakarta merantau, karena suami saya kerja di Jakarta, jadi saya dan anak-anak semua pindah ke Jakarta. Tapi di Jakarta belum langsung saya terima pemulihan, saya masih tetap dalam proses pembentukan secara karakter Iya, oke. oleh Tuhan. Ya, Nah, Bu Yani, mohon ya, maaf ya, karena waktunya ini nggak banyak, jadi sudah nggak terasa sudah hampir 1 jam ini. Nanti ya, saya akan kasih waktu sesi kedua, mungkin minggu boleh, depan, boleh. nanti kapan, karena belum tuntas ya. Jadi Iya, yang saya dapatkan, itu teman-teman nggak ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya terus ya nggak apa-apa ya. Jadi poinnya yang saya dapat kesaksian Ibu Yani ini gini ya. Ibu Yani mengalami kepahitan ya. Ada perasaan marah, kecewa sama Tuhan ya. Bahkan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan kenapa? Nggak adil Tuhan, kenapa engkau tolong orang lain? Tapi aku nggak engkau tolong. Bahkan aku mau bercerai sama suamiku. Bla bla bla. Dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan ya. Perhatikan saya. Walaupun Yesus sudah pergi 2000 tahun yang lalu, tapi dia tetap berdaulat atas hidup setiap kita. Yang percaya katakan, amin. Every day, dia tanpa gagal. Dengar baik-baik. Dia pastikan kita semua mendapatkan anugerah keselamatan. He makes sure until he find all of you. Dia pastikan dia menemukanmu. That's why you are here until now. Untuk itulah Anda ada sampai hari ini. Dia memastikan hidup Anda tidak hancur dan memastikan Anda semua diselamatkan tanpa gagal. He makes sure you are safe without fail. Saya berharap teman-teman semua bisa menangkap hatinya Tuhan. He love you that much. He love you all out that much. Dia mencintaimu habis-habisan. Kalau mau jujur ya.
Dengar baik-baik. Untuk Tuhan yang seperti itu. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ibu Yani karena waktunya nggak banyak. Nanti saya akan jadwalkan sesi yang kedua. Nanti nggak tahu, terserah Bu Yani kapan ada waktunya. Saya lihat YouTube-nya ini baca Alkitab sambil pakai jilbab. Orang pada komplain, kenapa baca Alkitab pakai jilbab? 1 Korintus 11. Luar biasa ini. Nah, mantap. Itu sampai di TikTok saya itu sampai ditonton 1,6 juta viewers. Oh, 1,6 juta loh. 1,6 juta viewer loh. Ya, orang pada komplain. Pada komplain semua. Baca Alkitab kok pakai jilbab. Nah, dibacakan namanya. 1 Korintus 11. Wow, luar biasa. Nanti saya akan berikan sesi 2 ya, Bu Ana. Nanti sebentar lagi kita akan sharing firman Tuhan. Kalau Bu Yani ada waktu boleh ikut. Kalau ada kegiatan ya nggak apa-apa lah. Ini sebentar lagi sharing firman Tuhan, pendek saja kok, nggak lama kok. Kalau nggak ada kegiatan boleh ikut. Nanti biar Pak Karel. Ya Pak Karel silakan. Saya limpahkan ke Pak Karel. Halo Ya, Pak Karel. halo. Ya. Ya. Ya, bagus. Bagus, suara. Pak. Bagus sekarang suara. Bagus. Ya. Ya, di sini cuaca mendung-mendung, Pak. Oh ya, tadi saya nggak dengar ngomong apa Pak Karel, saya nggak dengar. Ya. Sekarang bagus. Halo. Bagus sekarang bagus. Bagus ya? Bagus, Oke. boleh. Ya, oke, kita lanjut, Pak. Ya. Kita lanjut sesi yang berikutnya untuk kita sharing firman Tuhan yang sudah diarahkan di undangan flyer yang Pak Andre sudah sampaikan pada kita.